wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspitasari dari kelas X6B, di mana saya akan menjelaskan The Trap Diplomasi Indonesia. Nah, untuk mengetahui itu, kita harus mengetahui The Trap Diplomasi merupakan istilah dalam keuangan internasional yang menggambarkan negara atau lembaga kreditur yang memberikan utang kepada negara peminjam sebagian atau semata-mata untuk meningkatkan pengaruh politik pemberi pinjaman. Istilah ini diciptakan oleh akademis India Brahma Chelleney. Nah, kebijakan utang luar negeri merupakan warisan sejarah kebijakan ekonomi Indonesia yang terbukti menjadi titik kelemahan krusial selama ini. Warisan utang luar negeri ini sangat menyedihkan karena jumlahnya yang besar dan dampak yang kritis terhadap kehidupan ekonomi nasional, anggaran, dan masa depan ekonomi Indonesia sendiri. Dan hutang luar negeri bagi Indonesia adalah kecelakaan sejarah yang menyebabkan ekonomi nasional rapuh dan terpuruk setelah timbulnya gejolak ekonomi eksternal karena globalisasi. Dalam The Trap Diplomasi, negara kreditur dengan sengaja memberikan kredit yang berlebihan kepada negara debitur dengan maksud untuk mendapatkan konsesi ekonomi atau politik dari negara debitur ketika negara tersebut tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran utangnya. Persyaratan pinjaman sering tidak dipublikasikan dan uang pinjaman biasanya membayar kontraktor dari negara kreditur. Adapun jebakan utang luar negeri di Indonesia, di mana Indonesia termasuk pengutang terbesar saat ini dan sudah berada di dalam jebakan utang atau The Trap. Dalam jangka panjang, aliran modal yang masuk ke Indonesia tidak lagi membawa dampak kesejahteraan bagi perekonomian secara keseluruhan, namun menjadikan beban anggaran dan belanja negara berkembang, tetapi sebaliknya terjadi net outflow of capital. Menurut para analisis ekonomi dan politik, Structural Adjustment Programmers atau SAPS yang dilakukan IMF dan Bank Dunia telah berhasil menopang bank-bank raksasa di negara maju karena negara-negara berkembang dipaksa untuk membayar utangnya. Sementara kemiskinan dan penderitaan rakyatnya semakin bertambah. Adanya net transfer sebesar 178 miliar dolar Amerika Serikat dari dunia ketiga ke bank-bank komersial di negara-negara maju antara tahun 1984 sampai 1990. Pada saat yang sama, SAPS di Amerika Latin, jumlah rakyat miskin di Indonesia juga drastis selama berada di dalam penanganan krisis ekonomi oleh IMF. Di mana untuk saat ini penduduk hidup di bawah garis kemiskinan, 10-20% hidup dalam kemiskinan absolut. Adapun Indonesia keluar dari The Trap, di mana utang luar negeri telah menjadi masalah serius setelah tahun 1997. Walau sekilas perkembangannya makin membaik, stok utang Indonesia tak menunjukkan indikator memburuk, apalagi bila dibandingkan dengan kondisi pada awal krisis. Kinerja pengolahan utang terlebih cukup baik bila dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara. Karena itu tidak mengherankan apabila sebagian kalangan mengatakan posisi utang Indonesia masih aman-aman saja. Atau menurut istilah IMF, Bank Dunia, dan negara-negara kreditor, technically sustainable. Guna menilai benarkah demikian, dilakukan analisis kinerja utang luar negeri untuk memutuskan debt sustainability yang didefinisikan sebagai kemampuan negara peminjam untuk membayar utang, baik pokok maupun bunga secara terus-menerus, dan tidak sampai jatuh pada kondisi di mana negara tersebut tidak dapat membayar lagi. Nah, bila suatu negara terkena krisis, kemampuan membayar utangnya dapat dipulihkan melalui program restrukturisasi. Pulihnya kemampuan akan menolong negara peminjam untuk mengakses pinjaman lagi, baik pinjaman publik maupun swasta. Konsekuensi langsung dari penilaian bahwa utang Indonesia aman membuat Indonesia tidak perlu lagi melakukan restrukturisasi, apalagi meminta pengurangan utang atau debt reduction.
Kontroversi timbul antara pemerintah dan lembaga keuangan internasional. Pemerintah Indonesia terus terang mengakui bahwa utang luar negeri merupakan beban bagi pembangunan nasional. Agenda pengurangan utang masuk prioritas Menteri Keuangan Indonesia Bersatu. Namun di pihak lain, lembaga keuangan internasional tetap bersikuku bahwa utang Indonesia aman. Silang pendapat ini tercermin dalam konferensi jaringan Parlemen Bank Dunia ke-6 di Helsinki akhir Oktober 2005. Kepala Bidang Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia berpendapat bahwa Indonesia tidak perlu diikutsertakan dalam program pengurangan utang. Sementara kebijakan ekonomi makro seperti pengurangan subsidi BBM sangat membantu untuk penyediaan pendanaan bagi pembangunan kesehatan, pendidikan, dan mengatasi kemiskinan. Namun, Menteri PPN atau Kepala Bappenas mengungkapkan bahwa kesulitan utama pemerintah dalam memenuhi target MDGs adalah utang luar negeri, sehingga perlu upaya pengurangan utang maupun konversi utang atau debt swap. Itulah penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.